Shalom sahabat-sahabat kekasih Kristus di mana saja berada. Saya Pendeta Tony Warabai dari Gereja Betel Papua. Saya ada di Nabire di pinggir sungai ini. Tapi sore hari ini saya ingin membagi berkat untuk kita semua, sahabat-sahabat kekasih Kristus, jemaat Tuhan yang ada di mana saja, baik yang di Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Sorong, di Jakarta, dan di mana saja yang bisa mengikuti dan mendengar firman ini. Saya ingin sampaikan tentang tanda-tanda yang Tuhan Yesus beri tahu kita untuk berjaga-jaga dan memperhatikan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah dekat dan zaman ini akan berakhir dari zaman ini ke zaman yang baru. Karena itu sebelum kita lanjutkan, saya ingin kita melihat firman dari Matius pasal 24 ayat yang ke 37 dan 38. Di sana Tuhan berkata, sebagaimana pada zaman Nuh, sebelum air bah itu datang, orang-orang sibuk makan dan minum dan kawin mengawinkan, sehingga mereka tidak tahu akan segala sesuatu, tidak tahu apa-apa, sehingga pada waktu air bah itu datang menimpa mereka dan membinasakan mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita juga seperti itu. Tanda-tanda yang menjelang di zaman Nuh, menjelang air bah akan datang itu, tanda-tandanya seperti ini. Yang harus saya sampaikan adalah banyak pengejek-pengejek seperti dikatakan di Rasul Petrus, kita tahu di kitab Petrus, saudara cari di situ, bahwa akan pada hari-hari terakhir akan tampil banyak pengejek-pengejek yang mengejek tentang janji kedatangan Tuhan itu. Ya, mereka akan berkata, untuk apa itu bicara tentang akhir zaman dan kedatangan Tuhan itu, karena dari dulu akhir zaman itu sudah dibicarakan oleh generasi ke generasi bahwa Tuhan sudah dekat, tapi kenyataannya sampai hari ini juga masih tetap seperti itu. Dan firman Tuhan itu berkata bahwa mereka berkata dari zaman dulu, sejak nenek moyang kita, langit dan bumi masih tetap seperti itu sampai dengan hari ini. Jadi manakah janji kedatangannya? Nah, saudara-saudara, karena itu saya ingin memberikan kita gambaran-gambaran yang jelas tentang persamaan antara keadaan pada zaman Nuh dengan zaman sekarang. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin beri paparan untuk kita mengerti tentang zaman ini. Nah, saudara, kita harus melihat, mengerti hari-hari Tuhan ini. Kalau kita perhatikan di kitab Kejadian, itu di sana Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Dan pada hari ke-6 itu Tuhan baru manusia itu diciptakan, dibentuk. Setelah itu Tuhan bawa mereka ke Taman Eden. Di sana mereka tinggal dan masuk pada hari yang ke-7, di mana hari perhentian. Dikatakan Tuhan kuduskan hari itu, dan Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya dan Dia menguduskan hari itu. Jadi Adam dan Hawa juga masuk dalam masa perhentian itu. Nah, sekarang kita hitung dari sejak Adam dan Hawa dilemparkan ke bumi ini sampai hari ini sudah 6 hari. Ingat bahwa Petrus berkata, satu hari Tuhan itu 1000 tahun manusia, 1:1000. Jadi kita sekarang sudah berada di penghujung, di hari ke-6, dan Alkitab mencatat di dalam kitab Wahyu
zaman ini akan berakhir dengan proses peristiwa yang terjadi di dalam kitab Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal 19 dan pasal 20 adalah kerajaan 1000 tahun, adalah hari perhentian. Kemudian setelah 1000 tahun masuk dalam hari takhta pengadilan seluruh terakhir, dan kemudian periode baru adalah langit baru dan bumi baru, dan di sana ada Yerusalem baru. Nah kita ini sekarang posisinya berada di hari-hari terakhir menjelang peralihan zaman dari zaman ini menuju ke hari perhentian atau hari ke-7 kerajaan 1000 tahun. Karena itu kita harus mengerti dengan baik tentang firman Tuhan sehingga kita bisa memahami apakah tanda-tanda ini sudah mendekati peralihan zaman atau masih jauh, masih 10 tahun atau masih 5 tahun atau 20 tahun atau 7 tahun. Karena itu kita perlu lihat dengan baik, cermati firman Tuhan dengan baik. Nah saudara, karena itu tanda-tanda ini yang harus kita lihat. Ya, kalau kita bicara kesibukan makan dan minum, kan sudah cukup lama juga orang sibuk makan dan minum, tetapi ini akan semakin meningkat. Nah, karena kesulitan dan berbagai bencana krisis ekonomi membuat orang itu stres dan semakin sibuk untuk mencari makan dan minum karena kekhawatiran akan hidup ini, karena menghadapi berbagai tekanan-tekanan, kesulitan pangan di mana-mana, dan orang berlomba-lomba untuk mencari makan dan minum, dan juga disertai kawin dan mengawinkan. Nah, zaman Nuh menjelang air bah itu orang sibuk makan minum pada zaman itu. Tetapi Nuh dan keluarga mereka sibuk menyelesaikan bahtera karena mereka tahu akan ada air bah. Nah, ketika mereka sibuk mengerjakan bahtera, pembangunan bahtera untuk menjelang air bah ini, orang-orang pada zaman itu mengejek mereka, untuk apa kamu bangun bahtera di gunung jauh-jauh seperti itu? Tidak ada gunanya. Masa ada air yang sampai di gunung itu? Nuh bilang tidak, nanti akan ada air bah besar sekali, tapi mereka mengejek dan tidak percaya. Mereka lebih memilih bersenang-senang, berpesta pora dengan perkara-perkara duniawi menyangkut dengan kawin, makan dan minum. Tapi Nuh dan keluarga tetap mengerjakan dengan setia. Nah saudara, tanda-tanda lain yang ingin saya memberitahu bahwa peristiwa di Nuh itu sekarang sedang terjadi, bukan cuma soal makan dan minum, tapi ada tanda-tanda lain yang bisa kita lihat yang menunjukkan pintu bahtera ini akan ditutup. Nah saudara, waktu Tuhan suruh Nuh buat bahtera, dia suruh membuat bertingkap-tingkap. Ada 4 tingkap. Nah lalu dia katakan nanti engkau bawa binatang-binatang yang jinak bisa dipelihara itu 7 pasang. Tetapi binatang buas dan liar itu satu pasang engkau bawa. Nah saudara, kita coba merenungkan bagaimana caranya Nuh membawa binatang-binatang liar dan binatang buas itu datang ke bahtera. Sementara binatang-binatang yang peliharaan itu kan mudah saja, karena bisa dikendalikan, mereka jinak. Tapi bagaimana mungkin binatang buas itu bisa merapat datang kepada Nuh dan untuk Nuh masukkan mereka. Nah inilah mujizat, di mana Tuhan sendirilah yang membawa binatang-binatang buas, binatang-binatang liar yang Tuhan bawa mereka dari pegunungan, dari belantara, dan berkumpul di tepian bahtera, dan Nuh memasukkan mereka, berjejer antri dan Nuh masukkan mereka. Setelah Nuh masukkan mereka semua, tentunya baru kemudian di situ dikatakan Tuhan yang menutup pintu dari belakang Nuh. Jadi saudara yang dikasihi, Tuhan menutup pintu bahtera, artinya tidak ada lagi keselamatan untuk. Nah,
Apa persamaan dengan kita saat ini? Nah, saudara yang kekasih, kita yang pergi beribadah setia kepada Tuhan, membangun bahtera keselamatan atau membangun bahtera yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di salib untuk kita membawa jiwa-jiwa masuk dalam bahtera keselamatan yang disediakan oleh pengorbanan Kristus. Nah, pada akhir-akhir ini kita lihat begitu sulitnya bagaimana bangsa-bangsa yang garang, bangsa-bangsa yang buas, yang bagi kita itu sulit untuk mereka bisa masuk pada keselamatan ini. Tetapi pada akhir-akhir ini sampai saya membaca banyak yang murtad, dikatakan seperti tsunami dari saudara-saudara seberang. Mereka murtad seperti tsunami masuk ke Kristen. Di Arab, Iran, Irak, Syria, orang-orang Islam di mana-mana, orang-orang yang tidak percaya Yesus sekarang mereka merapat masuk begitu banyak tanpa kita datang secara pribadi menginjili mereka. Melalui media sosial, melalui televisi mereka membaca tentang Injil, tentang Yesus. Dan Yesus datang sendiri bertemu dengan mereka secara langsung. Begitu banyak kesaksian mereka bertemu Yesus secara pribadi, dalam mimpi, dalam tidur, dalam penglihatan, penampakan-penampakan yang membuat mereka berbalik 100% dan masuk percaya kepada Yesus. Nah, mereka ini adalah seperti zaman Nuh, orang-orang buas, orang-orang liar, tapi bagaimana caranya? Mereka tuh bertemu Tuhan sama seperti Paulus. Ya, bertemu Tuhan. Dan dia berbalik dan menjadi penginjil, jadi rasul. Nah, saudara, inilah persamaan yang saya ingin sampaikan untuk saudara. Selain orang makan dan minum, tapi yang sekarang kita bisa lihat, saudara punya HP Android, saudara pakailah untuk ikuti berita-berita tentang bagaimana kondisi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Informasi dari para misioneri yang beberapa minggu lalu saya menemukan bahwa di Iran itu selama masa corona ini telah menyebabkan tiap hari, tiap bulan itu 3.000 orang menerima Yesus dan dibaptis. Jadi corona ini Tuhan izinkan supaya banyak orang cari Tuhan. Nah, saudara, kita anak-anak Tuhan kalau kena corona dan kita harus mati karena corona, kenapa kita harus begitu takut? Karena kita kan mati, baik corona atau tidak corona juga kita tetap kembali kepada Tuhan. Jangan kita persoalkan dengan masalah mati karena corona. Ya, orang cuma pikir kalau mati karena corona terisolasi dan tidak bertemu keluarga, ya sudah. Ya, Tuhan Yesus berkata di perumpamaan Lazarus, si miskin dan orang kaya, kan situasi di dunia rohani beda. Sementara orang kaya begitu banyak orang datang antar dia, bawa dia jenazah, mungkin banyak sekali orang. Sementara Lazarus tidak ada yang pusing dengan dia karena dia pengemis mati. Tetapi di dunia roh beda. Lazarus ada di pangkuan Abraham, sementara orang kaya ada berteriak kesakitan di tempat siksaan. Ya, jadi saudara, saya pikir kita tidak usah terlalu bersakan tentang corona, tapi kita menjaga kesehatan dan percaya Tuhan pasti pelihara kita. Jika kita jaga tapi Tuhan izinkan kita kena corona dan Tuhan panggil pulang, tidak apa-apa, karena Tuhan memang yang mengendalikan hidup, bukan corona. Kehidupan nafas kita ini dikendalikan oleh Tuhan. Dan itu Tuhan bilang, jangan kamu takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh tapi tidak berkuasa melemparkan tubuh dan jiwa ke api neraka, tapi takutlah dia yang berkuasa bisa membunuh tubuh, jiwa, dan roh dan dilemparkan ke neraka. Nah, saudara, karena itu mari kita perhatikan tanda ini sehingga kita bisa lebih menyiapkan diri. Ya, nah setelah Nuh dan semuanya masuk di bahtera selesai dan Tuhan tutup pintu, Tuhan berkata 7 hari lagi air bah datang. Saudara, saya ingin beritahu tentang soal 7 hari. Peralihan zaman nanti ini akan ada masa yang disebut 1x7 masa yang ditulis oleh kitab Daniel sebagai tanda peralihan zaman ini berakhir. Itu ada serentetan peristiwa yang terjadi mengakhiri zaman ini. 1x7 masa itu ditulis di dalam kitab Daniel pasal 9 ayat 27.
Dari ayat 25, 26 atau 24, 25, 26 itu Tuhan sudah beritahu tentang 70 kali 7 masa di mana Yerusalem akan dibangun kembali. Sejak firman Tuhan itu turun, maka Yerusalem akan dibangun kembali dan terus sampai dipulihkan. Lalu kemudian akan ada datang seorang raja. Kemudian raja itu yang tidak dosa apa-apa mereka singkirkan dia. Itu bicara Yesus. Dan kita lihat waktu mereka kembali dari pembuangan, mereka membangun kembali bait Allah. Yang bawa pulang dari pembuangan adalah Nehemia, Ezra. Kemudian dengan Bupati Serubabel mereka membangun bait Allah dan membangun tembok-tembok Yerusalem semua kembali. Sesudah itu kedatangan Tuhan, semuanya sudah terjadi. Tetapi yang terakhir adalah dibilang akan ada peperangan terus-menerus sampai akhir zaman. Nah, sejak Tuhan Yesus disingkirkan dan sampai hari ini, peperangan terus-menerus terjadi dan semakin klimaks, semakin memanas. Lalu ada 1 kali 7 masa yang dikatakan raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat selama 1 kali 7 masa. Perjanjian itu akan membuat banyak orang susah, besar kecil susah dengan perjanjian itu. Lalu pada pertengahan daripada 1 kali 7 masa itu, ya, akan dihentikannya kurban-kurban ibadah, kurban-kurban santapan, dan ditegakkannya dewa kekejian. Nah, ini firman ini menunjukkan bahwa zaman ini akan berakhir dengan satu peristiwa yang berlangsung, beberapa rentetan peristiwa yang berlangsung sampai dengan zaman yang berakhir zaman dan masuk zaman yang baru. Jadi 1 kali 7 masa ini akan terbagi dalam 2 karena dibilang pertengahan, berarti ada rentetan peristiwa dalam 3,5 tahun pertama dan rentetan peristiwa dan 3,5 tahun berikut itu dibilang dihentikan kurban-kurban. Nah, di Daniel pasal 12 rentetan kedua ini dihentikan kurban-kurban ini, dia berlangsung selama 3,5 tahun. Jadi 3,5 tahun dari 1 kali 7 masa, 3,5 tahun yang kedua adalah masa kesesakan besar di kitab Daniel, dan Tuhan Yesus menerangkan itu di dalam Matius 24 ayat 15 tentang masa kesesakan besar. Nah, masa kesesakan besarnya 3,5 tahun ini juga tertulis dalam kitab Wahyu sebagai kitab akhir zaman ini, ada di pasal 13 di mana ular itu mulai binatang itu bangkit keluar dari dalam laut dan dari dalam bumi, dan mereka menerapkan sistem pemerintahan ekonomi baru yang dibilang antikris atau triple six yang sudah banyak dihotbahkan dan saudara bisa belajar di situ. Tetapi ini kronologi ini hubungannya nubuatan dari Nabi Daniel yang rinciannya ada di kitab Wahyu. Jadi saudara, ketika Nuh pintunya Tuhan tutup, Tuhan bilang 7 hari lagi. Nah, apa hubungan dengan kita? Kalau kita ini nanti pintu anugerah ini setelah tertutup, maka kita akan masuk pada 7 tahun. 7 tahun pengenapan kitab Wahyu. Pintu anugerah ditutup bagaimana? Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal 13 tentang perumpamaan pukat. Hal kerajaan Allah sama dengan orang yang melepaskan pukat untuk menangkap ikan di laut bebas. Tapi sudah jaring itu penuh, pukat itu penuh, mereka akan tarik ke pantai dan mereka kumpulkan ikan-ikan dan memisahkan ikan yang baik dan ikan yang tidak baik. Nah, saudara, dikatakan penjelasannya pukat ini waktu ditarik itu di akhir zaman. Jadi kalau kita hubungkan dengan penginjilan, pencurahan Roh Kudus ini, ya, untuk menjaring banyak jiwa di seluruh bumi, bangsa-bangsa punya kesempatan dalam masa anugerah ini untuk menerima keselamatan. Tapi pada zaman akhir nanti ditutup ini, seperti zaman Nuh, ditarik pukat dan tidak ada lagi penangkapan ikan di laut bebas, tidak ada lagi kesempatan bagi bangsa-bangsa itu selamat. Yang ada hanya mereka yang sudah ditangkap, sudah percaya kepada Yesus, bawa di dalam gereja, di sanalah gereja akan disaring.
yang katakan malaikat Tuhan akan datang memisahkan. Itu sama juga dengan lalang dan gandum. Tuhan bilang mereka tumbuh sama-sama, tetapi nanti pada akhir zaman baru Tuhan pisahkan antara lalang dan gandum. Lalang dan gandum ini bukan bicara perbedaan, tetapi sama, karena mereka sama-sama tumbuh. Bukan bicara agama lain, tetapi ini bicara soal gereja sendiri. Karena gereja sendiri itu di dalamnya ada lalang, ada gandum, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama beribadah, tetapi buahnya bisa dikenal. Pada akhir zaman lalang ini akan dipisahkan dari gandum. Yang memisahkannya adalah malaikat Tuhan. Jadi kita bisa lihat malaikat yang akan memisahkan lalang dan gandum ini dimulai dalam kitab Wahyu pasal pertama. Kitab Wahyu itu mulai masanya gereja mengalami pemulihan, penampian, pemisahan, di mana Tuhan bilang 7 malaikat yang 7 bintang ada di tangan kanan dia itu, ya, yang berjalan di 7 kaki dia akan memakai 7 malaikat ini yang membersihkan gerejanya, memisahkan antara ikan-ikan yang baik dan ikan yang tidak baik, dan memisahkan antara lalang dan gandum. Saudara dan saya dengan jemaat sama-sama beribadah, tapi ada yang bertumbuh, ada yang tidak. Ada yang bersungguh-sungguh, ada yang tidak bersungguh-sungguh. Ada yang datang dengan motivasi yang tidak benar, tapi ada yang bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan ini yang akan terjadi pemisahan. Ketika jaring ditarik, ketika pintu anugerah ditutup, maka waktunya tinggal 7 tahun lagi. Karena itu tanda-tanda ini kita lihat bahwa sekarang ini tanda-tandanya bahtera akan ditutup, yaitu begitu banyak binatang buas. Bangsa-bangsa buas, bangsa liar yang kita saudara bisa terus ikuti perkembangan, begitu banyak mereka masuk Kristen percaya. Yang kita anggap tidak mungkin, tapi sekarang mereka semua bisa percaya Yesus. Bahkan berhati-hatilah, saudara yang Kristen sudah keturunan dari sejak dalam kandungan sudah jadi Kristen, hati-hati, karena Tuhan bilang, ya, yang terdahulu akan menjadi terkemudian. Mereka yang masuk belakangan bisa menjadi lebih daripada saudara. Maka kita yang lama-lama maka bisa tertinggal. Karena itu mari saudara, kita lebih bersungguh-sungguh dalam Tuhan. Waktu ini kesempatan bukan lagi untuk kita membangun harta dunia, tapi bangunlah harta surga. Kumpulkanlah harta di surga. Sekarang ini bukan saatnya sudah pikirkan perkara-perkara dunia, tapi pikirkanlah perkara-perkara dari atas. Dan setia kepada Tuhan, terus beribadah kepada Dia dengan lebih sungguh. Jangan khawatir soal makan dan minum, sebab Tuhan bilang burung di udara tidak menabur dan menuai, tapi Bapamu di surga memelihara mereka. Tapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka Dia akan ditambahkan. Karena Bapamu tahu kamu membutuhkan semua itu. Tapi Tuhan akan menyediakan dengan caranya sendiri. Ya, kalau saudara tidak punya pekerjaan sampai hari ini, jangan takut, karena kita tidak akan mati lapar. Kita ini dipelihara hidup bukan oleh roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Ya, saya kiranya kita semua bisa diberkati dan kita bisa menyiapkan diri, keluarga kita, saudara kita, sahabat kita. Jangan sampai kita tertinggal pada masa antikris. Siapkan dirimu supaya kita dibawa Tuhan jauh dari ular itu sebelum masa antikris. Demikian firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.